Selamat datang di channel YouTube Yusuf Banam Tuan, channel edukasi dan inspiratif terkait tanaman. Dan di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk segenap partisipasi dari semua rekan-rekan pecinta tanaman yang telah like, subscribe, dan membunyikan lonceng notifikasi, terutama juga sudah membagikan video kami kepada rekan-rekan pecinta tanaman lainnya. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan episode kedua daripada budidaya tanaman cabai, khususnya cabai rawit, di mana pada fase ini, di episode kedua ini, saya sudah berada di titik 4 minggu setelah penanaman. Nah, di dalam 4 minggu penanaman ini, saya telah melakukan beberapa perlakuan, yaitu pemangkasan. Nah, kita lihat performanya teman-teman. Ini performa tanaman yang sangat sempurna, di mana semua kandungan nutrisinya terpenuhi. Namun demikian, kita tidak menggunakan bahan-bahan sintetik atau pupuk-pupuk kimia. Kita hanya menggunakan bahan organik sebagai asupan nutrisi daripada tanaman cabai yang saya sudah tanam ini. Nah, pemangkasan yang saya maksud adalah pada titik ini atau di umur 4 minggu, saya lakukan pemangkasan pada pucuk tanaman cabai seperti ini. Nah, dan juga seperti ini. Dengan tujuan karena menggunakan jarak tanam yang pendek, yaitu 20 kali 20 cm, maka tanaman akan bersinggungan satu dengan yang lain dari segi tajuk, dan akhirnya akan menjadi tidak begitu efektif untuk bisa berproduksi dengan baik. Oleh karenanya kita pangkas dengan tujuan agar pada saat selesai pemangkasan, maka kita akan merangsang tunas yang akan muncul dari celah-celah daun atau ketiak daun seperti ini. Tunas-tunas baru ini akan membuat tanaman menjadi ramping dan tanaman menjadi berproduksi secara efektif. Sisa tanaman sebaiknya jangan dibuang, karena sisa tanaman mengandung ekstra nutrisi. Ekstrak nutrisi dimaksud dapat menjadi pupuk organik kembali kepada tanaman itu sendiri. Hasil pemangkasan yang sudah terjadi sebelumnya saya lakukan pada tanaman yang besar ini, dan hasilnya seperti ini. Terdapat mata-mata tunas yang muncul dari ketiak daun. Dari sini, pertumbuhan vegetatif akan terus berkembang dan tanaman akan terlihat sangat efektif dalam membagi cahaya matahari sebagai energinya dan memproduksi hasil daripada cabai rawit. Pemangkasan sebaiknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyinggung pertumbuhan daun yang tidak harusnya dipangkas. Apabila terdapat tanaman seperti yang sekarang di depan saya ini, apa yang harus kita buat? Untuk saya melakukan semacam satu treatment untuk membandingkan antara yang tumbuh tunggal dan yang tumbuh ganda akan seperti apa pertumbuhannya. Jika tidak perlu, maka yang satu tanaman harus dicabut. Seperti contoh berikut ini.
Tanaman yang masih sehat dapat ditanam kembali pada titik yang lain untuk dijadikan tanaman sisipan atau sulaman. Nah, ini dia seluruh tampilan keseluruhan daripada tanaman cabai rawit yang sudah saya perbanyak menggunakan sebuah kotak yang mana ukuran kotak 3 meter 60 cm panjang dan lebarnya adalah 60 cm. Berikut saya akan menampilkan bahan organik yang saya pakai sebagai bahan untuk pupuk organik. Selamat menikmati. Sekarang ini saya sedang berada dengan teman saya namanya Pak Mau, akan membantu saya untuk membuat ekstrak nutrisi dari bahan-bahan organik yang sudah saya panen berikut ini. Nah teman-teman, ini dia. Ini adalah tanaman meniran. Tanaman meniran yang saya panen, kebetulan dia tumbuh liar. Dan saya panennya pada sore hari seperti sekarang ini. Nah, di sini kita lihat, kita perhatikan ada bintil-bintil akar yang mengandung banyak sekali hara nitrogen. Karena bintil akar ini menambat nitrogen yang bebas di udara dengan bantuan mikoriza ya tentunya. Jadi sangat-sangat berguna untuk kita jadikan bahan organik pengganti pupuk nitrogen atau kalau kita beli di pasar bisa jadi itu NPK seperti itu. Nah, kita menggunakan bahan organik seperti ini tujuannya supaya hortikultura dengan metode organik dapat kita terapkan dengan baik. Jadi ini meniran. Kemudian di sini juga ada tanaman polong-polongan ya, polong-polongan yang seperti ini. Tanaman polong-polongan yang seperti ini, dia juga sama mengandung bintil akar, di mana bintil akarnya sangat bermanfaat bagi saya untuk bisa melakukan pertanian atau hortikultura organik, di mana saya akan mencincang bahan-bahan ini, kemudian mengekstraknya dan menjadikannya sebagai pupuk organik bagi tanaman cabai yang saya pelihara. Baik, Pak Mau akan membantu saya. Diiris seperti ini, kemudian setelah diiris akan dicincang. Nah, dicincang kita sediakan wadah seperti ini agar nanti cincangannya tidak menyebar kemana-mana. Cincangannya halus-halus seperti ini, ya. Nah, terus ikuti saya teman-teman karena saya akan meneruskan dengan bagaimana caranya mengekstrak bahan-bahan organik ini agar dapat dipakai sebagai pupuk organik bagi tanaman cabai. Nah, sekarang ini saya sudah membawa bahan-bahan organik dari tanaman meniran dan polong-polongan yang sudah saya cincang seperti ini.
Dan sekarang gilirannya untuk saya akan mencampurkan atau membuat ekstrak bahan organik menggunakan dua media, yaitu ember ini ya teman-teman. Dan di sini sudah ada bahan organik sebelumnya, yakni dari kulit bawang putih dan bawang merah, lalu ada irisan pisang seperti ini, dan irisan kulit buah pisang, dan juga bahan organik lain yang saya turut campurkan di sini. Dan saya akan bagi dua. Kenapa demikian? Karena bakteri yang sudah ada, bakteri pengurai ya, yang sudah ada di sini, bisa kita pakai, manfaatkan untuk dijadikan bakteri fermentasi untuk bahan organik yang baru ini. Nah, jadi akan saya tuang seperti ini. Di sini juga akar-akar meniran seperti ini ya teman-teman. Itulah yang sangat berguna. Ya, kita buat setengah ember saja. Seperti ini, kemudian akan kita rendam. Jadi akan saya rendam menggunakan air hujan. Seperti ini. Kemudian akan saya diamkan selama kurang lebih 2-4 hari. Nah, selama 2-4 hari mereka akan difermentasi dan kita akan lihat hasilnya, dan kita akan pakai segera ekstraknya untuk tanaman, penyiram tanaman hortikultura khususnya cabai. Ya, sekian dulu ya teman-teman di episode yang kedua ini. Semoga apa yang saya sampaikan boleh menjadi satu manfaat buat kita semua dalam berbudidaya tanaman hortikultura secara organik, dan mudah-mudahan ini berguna, bermanfaat. Sampai kita jumpa di lain waktu. Salam sukses selalu dari Tanah Papua untuk kita semuanya.